Satu, action. Oke guys, kembali lagi dengan gua Thomas Anderson di Telat Review. Di konten kali ini, kita akan membuat konten yang sedikit berbeda dari biasanya. Nah, dari konten yang sekarang kita buat, ini adalah tentang PC build. Nah, PC build ini buat apa? Jadi, kita bakal nge-build PC sekaligus sedikit nge-review ini hardware-hardware yang kita pakai. Nah, PC build ini bakal kita pakai untuk daily driver seperti internetan, bikin konten, mungkin juga kerja gitu, sampai kita ya download atau gimana lah gitu. Kebiasaan kita biasa, dan yang paling penting adalah main game gitu. Nah, pertama gue kenalin dulu nih komponen-komponen yang bakal kita pakai di PC build kali ini. Pertama, untuk prosesor yang kita akan pakai adalah Ryzen gitu. Nah, yang bakal kita pakai tepatnya Ryzen 5 generasi 2, yaitu Ryzen 5 2600. Nah, ini memang udah lama sih gitu, cuman ini tuh masih layak pakai lah gitu, mau untuk daily untuk pekerjaan sehari-hari sama untuk main game. Untuk yang saya pilih sekarang, kenapa saya milih Ryzen, karena kalau misalnya waktu saya beli, yaitu kurang lebih 1-2 tahun yang lalu, itu yang paling murah, lebih murah daripada Intel gitu, makanya saya beli Ryzen. Habis itu untuk motherboardnya yang akan kita pakai adalah ASRock B450 Pro 4. Nah, kenapa saya pilih yang ini? Karena untuk motherboard yang ini tuh udah harganya lumayan murah gitu. Di waktu 2 tahun yang lalu udah sama ATX 4 slot RAM, 2 slot untuk VGA, PCI Express maksudnya, 2 slot untuk PCI Express, habis itu 6 slot untuk SATA, habis itu ada 2 tempat buat M.2 SSD, dan harganya itu di bawah 2 juta waktu itu. Kalau misalnya waktu saya beli itu jarang ada sih yang kayak gitu di bawah harga 2 juta. Makanya saya belinya itu yang yang buatan ASRock B450 Pro 4. Tapi ya karena tadi banyak kelebihan kayak gitu, jadi di ASRock ini tidak terlalu mid-range gitu. Jadi kayak low profile gitu. Tapi kalau misalnya untuk RGB bisa kita setting juga di situ, ada RGB headernya 2, yang 3 pin sama yang 4 pin. Nah, habis itu untuk RAM yang bakal saya pakai, yang gua bakal pakai adalah Tsunami, dari Vigen Tsunami yang dual channel 16 GB, yang speed clocknya itu 3200 mHz. Kenapa gue milih yang Tsunami Vigen? Karena jujur aja murah gitu waktu itu dibandingin sama kompetitor yang kayak waktu itu Clef, Corsair yang kayak gitu sejenis salah gitu. Kenapa gue milih yang 3200 mHz? Karena gue baca-baca buat main game kayaknya bagus, makin tinggi speed clocknya makin stabil main gamenya gitu. Nah, habis itu untuk SSD yang bakal gue pakai adalah SPG SX 6000 Lite. Itu dari Adata. Untuk space itu yang dipakai 526 GB gitu. Kenapa pakai SSD? Ya biar ngeloadnya cepet gitu. Biar nggak lama pas lagi ngeload aplikasi penting gitu, kayak misalnya mungkin CorelDRAW, mungkin juga Adobe gitu. Pokoknya pas bootingnya juga cepet gitu, nggak makan waktu lama. Makanya pakai SSD. Nah, yang gue beli ini tuh yang versi XS 6000 ini udah NVMe, M.2 NVMe gitu. Jadi kecepatannya up to 3 GB per second gitu. Nah, habis itu untuk casing yang bakal gue pakai, yang bakal gue pakai adalah Aerocool Aerocool Playa nama casingnya. Nah, habis itu kenapa gue pilih Playa? Pertama, ini
walaupun casingnya itu luarnya itu ini ya karbonat, tapi isinya itu udah besi semua gitu. Ini juga udah apa sih sebutannya teh, bagian layar sampingnya itu transparan gitu. Itu teh udah pakai apa sebutannya teh, Kaca. tempered glass, udah pakai tempered glass gitu, jadi kelihatan. Dan ini juga lumayan berat gitu, jadi ya udah mah kokoh dan bagus lah gitu kelihatannya. Ini juga udah RGB sih gitu, udah RGB. Ini tuh ya kalau nggak salah teh bisa diganti-ganti juga sih, nanti diliatin lah gitu cara ganti-gantinya. Nah itu untuk komponen utamanya udah, tapi untuk yang periferalnya bisa kayak kipas. Nah untuk CPU cooler kita pakai yang ini nih, pakai yang custom. Ini juga sama dari Aerocool, namanya teh Aerocool Silent 4. Nah kenapa gue pakai ini? Pertama pas gue lihat di previewnya itu teh saya apa sih namanya teh CPU cooler standar buat playa gitu, jadi pas pakai playa pakai itu juga. Nah, biar ngeset lah gitu, satu set gitu. Itu juga udah bisa kita atur RGB-nya gitu, jadi nggak statik gitu RGB-nya. Nah itu alasan gue kenapa pakai silent. Habis itu untuk kalau misalnya udah ini RGB si apa sih namanya teh, si casingnya dan CPU coolernya, kipasnya juga harus RGB lah gitu, biar apa sih namanya teh, biar bisa disinkronin lah gitu katanya mah. Nah untuk yang kipasnya itu yang PC fan-nya gue pakai Fantech, namanya Fantech FB301 Turbine. Ini tuh udah ada controllernya, kipas sama controllernya satu set, dapat 3 kita. Nah itu juga udah termasuk sama remote-nya gitu. Kenapa gue milih Fantech bukan Aerocool lagi? Alasannya mudah, karena lebih murah, sama waktu gue beli itu Fantech lagi diskon. Alasannya itu doang. Itu untuk komponen-komponen yang ada di casingnya udah kurang lebih. Oh ada lagi hampir lupa, itu teh kita juga untuk storage. Tadi kan SSD buat yang booting kayak gitu ya, nah ini buat penyimpanan standar kita kayak video gitu, yang library kayak gitu, sama yang game kayak gitulah gitu. Itu teh kita pakai Seagate Barracuda 4 tera gitu. Wah 4 tera nggak kebanyakan? Iya banyak gitu, nggak bisa, kita juga file banyak. Nah habis itu, oh iya hampir lupa, kita pakai PSU juga nih, namanya PSU GameMax. Gue lupa GameMax apa. GameMax yang wattnya itu udah 650, itu udah bronze, kelas bronze gitu. Udah gua cek juga ada gitu, udah list di yang list itunya gitu, list yang pendaftaran si apa sih PSU yang udah kategorikan sebagai bronze gitu, sebagai yang 80 plus gitu yang dayanya itu. Nah untuk lebih jelasnya lagi, itu kurang lebih udah untuk komponen-komponen yang kita masukin ke casing, lalu kita masukin ke yang peripheral yang lain. Nah yang pertama bakal gue jelasin adalah layar. Nah untuk layar yang di setup gue kali ini, yang di PC Build kali ini, gue bakal kasih 2 layar. Dua-duanya dari LG, tapi beda resolusi aja sih. Yang satu itu yang ini WK29600. Nah ini itu adalah layar ultrawide dari LG gitu. Untuk resolusi masih FHD, tapi untuk kualitas gambarnya udah lumayan lah gitu, sRGB 99% kalau saya tidak salah ingat. Habis itu untuk kenapa gue milih ultrawide buat ininya, buat main layar gue, layar monitor gue, layar monitor utama gue, karena alasannya itu gue tau lah, gue lagi ini kan bikin konten YouTube gitu, gue pakai ultrawide biar ini sih timelinenya di editor di video editornya yang kayak Adobe After Effects atau Filmora, itu tadi lebih kelihatan gitu. Habis itu untuk layar secondary-nya gua pakai sama dari LG, tapi ini LG B430. Kalau untuk yang layar ini masih layar biasa gitu, yang white biasa. Ini gua pakai buat
kalau misalnya yang tadi yang ultrawide gue pakai buat ngedit sama itu, sama pokoknya kerjaan utama gue, buat yang secondary ini yang biasa, layar biasa gue pakai buat nyari konten gitu. Misalnya kayak gue lagi sibuk kerja, gue lagi nyari aset buat ini, gue cari di layar yang kedua gitu. Sama kenapa pakai dua layar, alasannya bukan masa efektivitas kayak gitu sih, cuman lebih tepatnya kalau misalnya dua layar lebih enak gitu. Jadi kita fokus ke sini, layar kedua itu bisa kita pakai buat yang lain gitu. Jadi kalau misalnya layar satu, walaupun ultrawide atau wide banget yang dari ujung sampai ujung gitu, misalnya dari ujung sini sampai ujung sini, itu teh harus ada pemotongan gitu, rasa kagok lah gitu. Kalau misalnya dari gua mah gitu. Cuma kalau misalnya ditanya, emang bisa beli yang sepanjang itu? Enggak sih sebenarnya. Gitu. Nah terus apalah gunanya punya PC tapi kalau misalnya nggak bisa kita pakai? Nah untuk melakukan interaksi dengan PC-nya ya butuh keyboard dan mouse kan gitu. Nah untuk keyboard dan mouse ya yang gue pakai pertama mouse adalah seri Armageddon, namanya Armageddon Geraman Raven 3. Ini adalah yang ini RGB ya, untuk mouse RGB. Ini dari seri Armageddon yang sebenarnya mah ditanya kenapa gue beli ini, padahal misalnya ada yang wireless atau ada LG atau gimana gitu, atau ada yang cross atas itu, alasannya mah gampang karena murah waktu itu. Sama gue juga waktu itu belinya bundle sama ini, sama headset yang namanya itu Armageddon juga, sama Armageddon Nook 9 gitu. Jadi alasan kenapa gue beli yang Armageddon karena lagi murah sama lagi di bundle gitu. Jadi ya rada hemat lah mungkin ya gitu kalau misalnya gue lihat-lihat harganya gitu, kalau misalnya dibeli terpisah. Habis itu untuk keyboardnya yang gue pakai adalah Philips Momentum. Kenapa gue beli Philips? Padahal apa sih aneh ya, Philips ngebuat keyboard, gue juga kaget. Nah habis itu kenapa gue beli, karena pertama alasannya di antara keyboard mechanical lain versi Philips yang paling murah, itu pertama. Tapi jangan banding sama sekarang waktu gue beli setahun 2 tahun yang lalu gitu maksudnya. Habis itu alasan kedua karena ya penasaran aja gitu Philips buat mechanical keyboard gitu. Jadi pengen nyoba lah gitu intinya mah. Habis itu buat peripheral lain ya tadi udah denger yang headset itu teh pakai yang Armageddon Nook 9. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa Nook 9, ya sama kayak tadi sih, gara-gara murah gitu. Sama budgetnya juga memadai gitu kalau misalnya pakai yang bandelan kayak gitu. Kenapa nggak pakai yang wireless? Yang wireless harganya jauh sama yang wired, jadi ya tahulah kenapa. Bisa ada peripheral yang lain nih. Oh, yang ini tuh yang paling baru itu mic. Gue beli mic yang namanya NEK Nemesis MCN5 KL10, kayaknya KL10 gitu. Nah ini mic yang low profile, yang budget lah gitu, yang disaranin buat yang pemula kayak gue gitu, YouTuber pemula. Nah alasan kenapa gue beli ya karena tadi itu budget dan murah gitu. Sama ini udah termasuk sama ini sama settingan ini ya, setupnya yang buat kayak arm ininya, arm holdernya, habis itu pop filternya ada 2, yang bulat gede ini, sama yang nempel di mic-nya. Pokoknya udah rada lengkap lah gitu, di harga yang kalau misalnya kata YouTuber lain mah rada murah gitu. Kalau buat gue masih mahal sih sebenarnya mah. Ya orang yang murahan lah saya nyarinya tuh habisnya. Tidak lupa juga dengan VGA yang gue pakai. Nah, untuk VGA atau graphic card yang gue pakai adalah MSI GeForce RTX 2060 Super yang Ventus gitu. Nah, ini tuh VGA yang sebenarnya waktu udah ini sih udah lama gitu, kayak setahun 2 tahun yang lalu gitu. Itu VGA yang baru keluar gitu waktu gue beli. Sama harganya itu waktu itu masih 11-12 sama yang 2060 sama 2060 yang biasa gitu. Alasan kenapa gue beli yang super, harganya nggak beda jauh, sama kan ya tau lah gitu, dari VRAM-nya itu yang 2060 super 2GB lebih banyak daripada yang ini yang biasa, sama harganya nggak beda jauh. Makanya gue beli yang
super gitu. Cuma kalau misalnya gue baca-baca itu teh setara sama 1080 gitu. Jadi ya harusnya mengangkat game-game berat gitu ya, kuat gitu, kuat rata kanan lah gitu. Harusnya mah ya kalau misalnya main Genshin bisa lah main apa sih rata kanan sambil nonton video lah gitu istilahnya mah. Oke, daripada banyak bicara lagi, mari kita mulai proses build-nya. Usahakan RAM-nya beda 1 slot ya. Ting. Masa susah. Udah dibuka belum slotnya? Nanti ada komen. Moga-moga ada yang komen. Bagus lah ada yang komen. Wah, betul komennya. Yang penting aktif. Noob. Unsubscribe. Sampai SSD batu. Selesai. CPU Anda selesai. Dikunci. Oh. Nggak usah pakai kanal. Nggak usah pakai kanal. Kanal kan? Oh itu. Keren. Ini. Diangkat aja tuh sayang. Kameranya pas. Nanti pas masukin sosok diputar. Oke, bagian sini nggak kelihatan habisnya. Bagian sini nggak kelihatan. Jadi nanti kita putar pas masukin itu. Oh ya. Tahapan ketiga. Kok dulu bisa ngerakit PC di bawah 1 menit ya? Apa? Dulu ada ngerakit PC di bawah 1 menit. Udah nggak seribet ini dulu. Salah dulu. Terlalu banyak tangan. Saya jadi nggak tahu nih mana yang Thomas, mana yang tangannya Thomas, mana yang tangan dari Scroll. Putar. Kemana sih? Itu ada ke situ, ini ke sini. Mereka bisa banget deh. Surprises. Sok sorokin dulu. Ini mari. Saya pakai ini. Ya pakai. Ini kecil tidak sendiri. Ini kan obengnya. Oh, obengnya pakai ya. Tapi nanti tulisan kita ingin nomor NVMe, bla bla bla. Ini kabelnya udah beres jadi. Sip. Nih, selesai. Ending. Lagi deh. Dah, bagian ini.
terus menerus. Ini kelihatan. Sensor. Masih mana? Dikotakkan kan? Oh benar, dikotak itu. Dikotakkan sebanting tadi. Kabel-kabelnya. Udah. Lewat mananya? Atas bawah kuning? Hah? Yang sini aja? Yang kabel? Kabel? Itu. Kabel sini aja. Mas? Mas di sini. Oh, nih. Mas. Hah? Kemarin katanya pas dia lagi berantem. Oke guys, jadi itu build PC gua kali ini. Kalau misalnya kalian pengen request install game di PC gua dan pengen lihat hasilnya kayak gimana, jangan lupa kolom komentar di bawah ya. Kalian bisa request juga kalau di kolom komentar di bawah. Habis itu ya mungkin sekian dari gua ya untuk untuk konten gua hari ini yang telat review. Semoga menghibur kalian. Kalau misalnya nggak menghibur, harap terhibur. Oh ya, kita juga punya Saweria nih. Ya, nanti bakal ditaruh di kolom deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian yang punya uang lebih dan pengen nyumbang buat gua, jangan lupa mampir dulu ke Saweria gua. Dan jangan lupa juga di subscribe channel gua, like video ini, dan gua bakal sangat berterima kasih jika kalian juga pengen nge-share video ini ke teman-teman kalian. Oke, mungkin sekian dari gua. Sampai berjumpa lagi. Gua Thomas Anderson, mohon undur diri. Bye-bye.